Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Salsabila Adan dengan NIM 200.105.110056. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Islam Negeri Malang. Sini saya akan membahas tentang gangguan perkembangan membaca atau reseptif dan ekspresif. Gangguan perkembangan membaca atau disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Disleksia tergolong gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa dan dapat dijumpai pada anak-anak atau orang dewasa. Meskipun individu dengan disleksia kesulitan dalam belajar, penyakit ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Next, gejala disleksia. 1. Perkembangan bicara yang lebih lamban dibandingkan anak-anak seusianya. 2. Kesulitan memproses dan memahami apa yang didengar. 3. Kesulitan menemukan kata yang tepat untuk menjawab suatu pertanyaan. 4. Kesulitan mengucapkan kata yang tidak umum. 5. Kesulitan mempelajari bahasa asing. 6. Kesulitan dalam mengingat sesuatu. 7. Kesulitan dalam mengeja, membaca, menulis, dan berhitung. 8. Lamban dalam menyelesaikan tugas membaca atau menulis. 9. Lamban dalam mempelajari nama dan bunyi abjad. 10. Menghindari aktivitas membaca dan menulis. 11. Kesulitan mengingat huruf, angka, dan warna. 12. Kesulitan memahami tata bahasa dan memberi imbuhan pada kata. 13. Sering salah dalam mengucapkan nama atau kata. 14. Sering menulis terbalik, misalnya menulis pit atau saat diminta menulis tit. 15. Sulit dalam membedakan huruf tertentu saat menulis, misalnya D dengan B atau M dengan W. Faktor-faktor yang mempengaruhi disleksia. 1. Faktor genetik. Penyebab disleksia yang paling umum adalah cacat pada gen D2 dan biasanya diturunkan dari anggota keluarga. Kondisi ini bermula saat cerebrum atau bagian otak yang mengatur aktivitas berpikir, membaca, dan bahasa tidak berfungsi dengan baik. 2. Faktor kondisi lainnya. Selain faktor keturunan, penyebab disleksia adalah gangguan yang dialami anak setelah dilahirkan, seperti cedera otak atau trauma lainnya. Berikut beberapa faktor lain yang bisa menjadi penyebab kondisi ini, seperti bayi lahir secara prematur atau berat badan rendah, paparan nikotin, obat, alkohol, atau infeksi selama kehamilan. Kelainan pada struktur otak yang berperan dalam kegiatan mengolah kata dan berpikir. 3. Faktor pemrosesan fonologi. Faktor ini terjadi karena adanya ketidakstabilan dalam otak, terutama pada area fonologi atau bahasa, di mana menyebabkan penderita disleksia mengalami kebingungan dan susah membedakan huruf yang hampir sama atau terbalik-balik. Terapi untuk penderita disleksia. 1. Stimulasi edukasi. Anak yang memiliki disleksia biasanya akan diajarkan dengan pendekatan dan teknik khusus. Di sekolah, guru bisa menggunakan teknik yang melibatkan pendengaran, penglihatan, dan sentuhan untuk meningkatkan keterampilan membacanya. Lewat cara ini, anak akan dibantu untuk menggunakan beberapa indera sekaligus untuk belajar, seperti mendengarkan materi yang telah direkam sambil menulis. Selain itu, anak juga akan diajarkan untuk mempraktikkan gerakan mulut saat bersuara dan mengucap kata tertentu.
2. Menggunakan bantuan teknologi. Terapi disleksia bisa dengan bantuan teknologi dilakukan untuk mempermudah pembelajaran dan pekerjaan pada remaja juga orang dewasa. Penggunaan komputer ini biasanya cenderung lebih memudahkan jika dibandingkan dengan buku. Selain itu, program text-to-speech memungkinkan komputer untuk membaca teks seperti yang tertera di layar. Tujuannya untuk melatih indera penglihatan dan pendengaran. 3. Menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Agar anak tetap semangat untuk belajar, Anda harus menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Caranya mudah, yaitu dengan memuji atau merayakan setiap kemajuannya dalam belajar. Kemudian bantu anak untuk memahami kondisinya. Dengan begitu, anak tidak akan merasa dirinya lebih buruk atau tidak beruntung dibanding teman-temannya. 4. Mendukung anak untuk terus belajar membaca. Contohnya dengan menyediakan waktu untuk membaca buku bersama. Pilih buku-buku bacaan yang disukai anak. Melatih anak untuk membaca buku dengan bersuara, bukan di dalam hati. Bermain tebak kata setelah selesai membaca buku. Berikan rasa nyaman dan menyenangkan bagi anak saat membaca buku bersama supaya tidak bosan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa klik like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.